Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita akan belajar bab tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Mengawali pembahasan dalam bab tersebut, dalam pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Anak-anak sekalian, setiap tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut untuk memperingati pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terhadap penjajahan bangsa asing atas rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Penjajahan terhadap bangsa Indonesia diawali dari kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Proses kedatangan bangsa Barat tersebut akan kita pelajari dalam pembelajaran kali ini. Pembelajaran tentang perubahan masyarakat masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan akan terbagi dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu kedatangan bangsa Barat, kemudian kondisi masyarakat masa penjajahan, dan yang ketiga semangat kebangsaan. Dalam membahas kedatangan bangsa Barat, kita akan mempelajari 2 hal, yaitu yang pertama tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat, kemudian yang kedua yaitu proses kedatangan bangsa Barat dan reaksi bangsa Indonesia. Dalam pembahasan tentang kondisi masyarakat pada masa penjajahan, kita akan mempelajari 5 hal, yaitu yang pertama tentang monopoli dan adu domba, yang kedua tentang kerja paksa, yang ketiga tentang sewa tanah, yang keempat tentang tanam paksa, dan yang kelima tentang perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Dalam pembahasan tentang semangat kebangsaan, kita akan mempelajari 4 hal, yaitu latar belakang, tekad Sumpah Pemuda, pergerakan nasional masa pendudukan Jepang, dan perubahan masyarakat masa penjajahan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mempelajari latar belakang kedatangan bangsa Barat, dan yang kedua mempelajari proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Anak-anak sekalian, masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu telah berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai bangsa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya rute perdagangan pada masa lalu yang menghubungkan wilayah Indonesia dengan wilayah-wilayah lain di dunia. Berbagai produk hasil bumi Indonesia telah diperdagangkan melalui rute perdagangan yang membentang melalui India, Teluk Persia, Irak, Laut Merah, Mesir, Turki, hingga ke Eropa. Bangsa Eropa mendapatkan berbagai produk hasil bumi Indonesia melalui para pedagang melalui rute perdagangan tersebut. Ada beberapa faktor yang mendorong bangsa-bangsa Barat untuk melakukan pelayaran samudera dan datang ke wilayah Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain: pertama, adanya motivasi 3G yang terdiri dari gold, gospel, dan glory. Bangsa-bangsa Eropa ingin mencari sumber-sumber kekayaan baru untuk menopang perekonomian kerajaannya. Keinginan tersebut diwujudkan dengan melakukan pelayaran samudera menuju wilayah-wilayah baru yang belum dikenal oleh bangsa Eropa sebelumnya.
keinginan untuk mendapatkan dan menguasai kekayaan tersebut disimbolkan dengan gold atau emas. Selain mendapatkan kekayaan, bangsa-bangsa Eropa juga ingin menyebarkan agama Nasrani yang menjadi keyakinannya ke masyarakat atau bangsa-bangsa lainnya yang dikuasainya. Penyebaran agama Nasrani ini disebut dengan istilah gospel. Dengan didapatkannya sumber-sumber kekayaan baru dan disebarluaskannya agama Nasrani ke wilayah-wilayah baru yang dikuasainya, bangsa-bangsa Eropa ingin mendapatkan kejayaan atau dikenal dengan istilah glory. Faktor yang kedua yaitu jatuhnya kota Konstantinopel ke Turki Utsmani. Pertentangan bangsa Barat dengan masyarakat Muslim di Afrika Utara, Timur Tengah, dan di Asia Kecil telah berlangsung selama beberapa abad. Saat Turki Utsmani berhasil mengalahkan bangsa Barat dengan ditandai jatuhnya kota Konstantinopel, maka pengaruh ekonomi bangsa Barat di kawasan Mediterania semakin berkurang. Bangsa-bangsa Barat tidak memiliki keleluasaan dalam mengurus kepentingan ekonominya di kawasan Mediterania dan dalam mendapatkan produk-produk utama perdagangan seperti rempah-rempah. Rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang banyak dihasilkan dari wilayah Indonesia. Bangsa-bangsa Barat berkeinginan untuk mendapatkan komoditi tersebut secara langsung dari wilayah penghasilnya. Faktor yang ketiga yaitu adanya semangat reconquista dari bangsa Barat. Sejak abad ke-7, agama Islam terus berkembang dan banyak dipeluk oleh masyarakat di Jazirah Arab, Asia Tengah, Afrika Utara, hingga ke Eropa. Bahkan dalam beberapa catatan, masyarakat Islam sudah menyebar hingga ke Asia Tenggara dan di benua Amerika. Beberapa wilayah yang berubah menjadi wilayah Muslim sebelumnya pernah dikuasai oleh bangsa-bangsa Barat. Kemudian muncullah semangat reconquista. Semangat reconquista yaitu keinginan untuk melakukan pembalasan terhadap kekuasaan Islam dimanapun yang dijumpainya sebagai tindak lanjut dari Perang Salib. Faktor berikutnya yaitu adanya revolusi industri. Pada tahap berikutnya, sekitar 2 abad setelah dimulainya pelayaran samudera oleh bangsa Eropa, muncullah revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh dalam proses produksi barang yang sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Perkembangan teknologi maritim sebagai hasil revolusi industri semakin memudahkan bangsa-bangsa Eropa untuk berlayar menuju ke Indonesia. Ada beberapa kerajaan Eropa yang datang ke wilayah Indonesia. Mereka berlayar dengan memanfaatkan panduan dari pelaut-pelaut Muslim atau berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan dari pihak-pihak yang pernah datang ke berbagai kota yang menjadi rute perdagangan dunia pada masa tersebut. Bangsa Eropa berlayar melalui 2 rute yang berbeda. Ada yang menyusuri tepian benua Afrika hingga sampai ke Samudra Hindia, dan ada yang melintasi Samudra Atlantik menuju ke benua Amerika, kemudian memutar hingga sampai di Samudra Pasifik. Bangsa Eropa yang pernah datang dan menjajah wilayah Indonesia yaitu yang pertama, Kerajaan Portugis. Perjalanan Portugis ke Nusantara diawali dari pelayaran Bartholomeus Dias pada tahun 1486. Pelayaran Bartholomeus Dias hanya sampai di selatan Afrika dan gagal menemukan India. Pelayaran berikutnya dipimpin oleh Vasco da Gama dengan berlayar mengelilingi Afrika hingga sampai di Calicut, India. Armada Portugis menyerang beberapa kota di pantai barat India dan mendirikan benteng-benteng. Selanjutnya, pada tahun 1511, Portugis menyerang dan menguasai Malaka. Portugis melanjutkan pelayaran ke arah Maluku sebagai daerah penghasil rempah-rempah terutama pala dan cengkeh,
yang saat itu dikuasai oleh Kerajaan Ternate dan Tidore. Bangsa Eropa yang kedua yang datang dan menjajah wilayah Indonesia adalah Kerajaan Belanda. Belanda merupakan negara yang paling lama menjajah wilayah Indonesia. Pelayaran pertama Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1598. Cornelis de Houtman datang melalui rute Afrika hingga sampai di daerah Banten, tetapi Belanda diusir karena terlibat konflik dengan masyarakat Banten. Pada pelayaran berikutnya, sebanyak 22 kapal Belanda berlayar ke Indonesia melalui dua jalur yang berbeda dan berhasil mencapai Indonesia. Tahun 1605, Belanda menyerang kedudukan Portugis di Maluku dan mulai menjajah wilayah Indonesia. Belanda menaklukkan dan menjajah wilayah Indonesia secara bertahap. Wilayah Indonesia terakhir yang ditaklukkan oleh Belanda adalah wilayah Aceh yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Anak-anak sekalian, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.